Untuk tone-nya dari awal sampai akhir ini sama semua ya. Jadi halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengamati proses editing saya dari awal sampai akhir. Hari ini saya ada contoh foto yang ingin saya edit, yaitu adalah project foto lamaran. Jadi ini adalah foto lamaran ya. Kita lihat dulu foto mentahnya seperti apa. Nah, ini adalah beberapa foto mentah yang sudah saya dapatkan. Jadi minimal satu fotografer itu bisa ya untuk foto lamaran. Jadi waktu itu saya hanya sendirian motretnya, dan satu orang lagi teman saya bagian sinematik. Tapi kalau seandainya dua fotografer malah lebih bagus sih. Tapi kalau untuk wedding saya sarankan sih minimal 2 fotografer. Nah, ini kalau untuk satu fotografer aja ini total filenya hanya 573 foto. Jadi semuanya ya ini dari awal sampai akhir. Dan kalau untuk foto lamaran ini ya kebetulan saya mulai fotonya dari preparation kosongan gedung ya, kosongan venue-nya. Jadi waktu itu memang tidak difoto proses make up-nya karena make up-nya tidak di gedung ini. Jadi kami diminta langsung standby di lokasi. Dan tips untuk teman-teman semua yang ingin foto lamaran itu kalau bisa bukan hanya lamaran ya, untuk semua foto project foto kalau bisa datang lebih awal. Nah, kalau untuk lamaran ini biasanya sih rata-rata datangnya itu 1 jam atau 1,5 jam sebelum acara. Itu masih aman karena ketika kita datang kan masih butuh untuk preparation dan lain-lain ya untuk persiapannya. Jadi untuk amannya itu minimal semaksimal mungkin itu 1 jam sebelum acara. Oke, jadi ini kebetulan fotonya sudah saya sortir ya, sudah saya bintang-bintangi ini. Nanti untuk tutorial sortirnya mungkin saya akan bikinkan konten yang lain. Jadi tinggal kita edit aja. Oke, karena kita udah sortir jadi oh ya, sebelumnya kalau ingin tahu bagaimana sih foto mentahannya secara keseluruhan. Nah, ini foto mentahannya ya. Jadi ini semuanya belum diedit. Jadi waktu kami datang ini ya dari kendaraan langsung kami ambil bagian luarnya, terus begitu masuk kebetulan sudah setupnya udah ready, langsung kami foto kosongannya ya, detail-detailnya mulai dari posisi kursi-kursinya dan lain-lain. Jadi kami datang benar-benar dari mulai masih tidak ada orang ya satupun, tiba-tiba ada keluarganya datang karena ini kan di venue ya, di gedung. Jadi keluarganya itu datang. Yang pertama itu keluarga ceweknya ya, ini yang datang. Terus kita foto beberapa detail-detail seperti kuenya, terus interaksi antara keluarganya, terus ada beberapa keluarga yang minta difotoin duluan, terus posisi mejanya, terus apa ini namanya ya, figuranya ini yang bertuliskan nama calon yang lamarannya. Terus ketika mereka datang kan ada kayak ekspresi-ekspresi bahagia yang perlu difoto juga kan. Jadi ya seperti inilah. Ini masih acara belum dimulai ya. Jadi baru keluarga yang cewek aja datang. Nah, ini ketika di foto ini karena waktunya mepet ya. Jadi kita sempat ajak untuk foto preparation yang ceweknya ini ya. Berhubung waktu itu waktunya terbatas, jadi kami hanya sempat memoto preparation yang ceweknya aja waktu itu. Jadi kalau bisa tuh dua-duanya dapat ya, yang cewek dapat sama yang cowok dapat. Cuma kadang juga waktu juga kurang tepat ya. Jadi kebetulan waktu itu kami hanya dapat foto preparation untuk pihak ceweknya aja. Oke, seperti ini. Kosongannya ya biasa banget ya, maksudnya belum bener-bener belum diedit sama sekali. Terus ya ini serah terimanya, doa, terus foto keluarga. Dan yang terakhir ini adalah foto-foto posenya. Oke, seperti ini foto-foto posenya. Simple aja ya, nggak perlu banyak-banyak kalau foto pose lamaran ya, karena kan masih belum sah ya. Nah, ada juga foto yang seperti ini. Ini real dari kamera ya. Nanti gimana caranya nanti akan saya jelaskan ceritanya gimana.
Oke, daripada lama-lama langsung aja kita edit ya foto-foto yang sudah kita sortir barusan. Jadi mulai dari awal ya. Mulai dari kosongannya dulu kita. Kalau ini sih biasanya ya, kalau saya mau foto-foto seperti ini saya biasanya natural ya. Jadi ya natural tajam gitu aja, nggak perlu yang aneh-aneh seperti ini. Oke, teksturnya kita tambah, clarity-nya kita tambah, DHZ-nya juga kita tambah, karena kalau DHZ itu mengurangi efek apa ya ini? Efek awan berembun. Jadi ya apa ya istilahnya? Jadi kalau misal DHZ-nya kita kurangi gini, semakin banyak embunnya. Oke, gitu aja. Yang penting kelihatan jelas sih kalau maaf kurang terang. Ya. Oke, seafoodnya outdoor. Biasanya kalau outdoor gini malah saya nggak pakai preset biasanya sih. Yang penting cerah gitu aja. Oke, dan kali ini kita udah masuk di daerah indoor ya. Karena konsepnya ini agak-agak hangat gini ya. Karena dengan tema-tema seperti ini ya, rustic gini, sepertinya cocok untuk menggunakan tone yang hangat. Teman-teman bisa gunakan preset yang di vlog saya sebelumnya ya, Momentic 03. Cuma sepertinya saya butuh untuk dimodifikasi lagi. Oke, biasanya saya tambah orange-nya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan saturasi birunya, merahnya kita tambah. Oke, untuk warna orange-nya kita tambah sedikit, kita modifikasi sedikit tone curve-nya di sini. Black-nya kita kurangi, kontrasnya kita tambah, shadow-nya kita tambah, white-nya kita tambah. Oke, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ini tempat presetnya saya taruh di mana ya. Jadi ini presetnya ini sama seperti yang di video saya yang tutorial Lightroom yang kedua. Jadi teman-teman cari aja, kalau nggak salah judulnya cara mengedit foto wedding dengan tone hangat. Nah, ini presetnya sama persis yang saya gunakan di vlog itu ya. Jadi teman-teman bisa kembali lagi ke foto itu. Tapi seperti yang ada di video itu ya, kalau memang mesti harus perlu dimodifikasi lagi. Oke, seperti contohnya di tone curve-nya ini, kita bikin warnanya lebih kontras ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah jadi kita tinggal copy paste aja ya editannya. Kita copy paste. Biasanya kalau ambience cahayanya sama, jadi nggak perlu banyak-banyak yang dirubah ya. Jadi tinggal di paste aja. Nah, karena ini saya mengusahakan untuk masih menggunakan ambience yang sama atau tone warna yang sama di pada job kali ini. Oke. Oke, kita tambahin lagi tekstur sama clarity-nya. Oke, cukup. Nah, ya ini kalau untuk foto momen-momen seperti ini memang harus diambil ya. Jadi karena ini kan momen ya, jangan sampai terlewatkan. Minimal ada sampelnya aja sih, jadi nggak harus semuanya diambil, tapi kalau bisa sampel-sampelnya. Jadi kayak misal kue ini ya, kue ucapan ini kalau bisa semuanya diambil. Cuma kalau kayak misal momen-momen pas lagi serah terima kayak gini, lagi ngerapiin ya, minimal ada sampelnya lah. Jadi nanti
biar nggak bingung ketika ditanyain klien, Mas foto keluarga aku yang pas ngasihin kue mana kok nggak ada. Ya jadi harus ada, walaupun nggak harus semuanya di foto seperti itu. Nah ini untuk WB-nya ya agak nggak enak, jadi kita kurangi orange-nya, kita tambah luminance-nya, lalu birunya. Nah kalau udah mentok nih ya, di temperatur udah mentok, mungkin di split tone-nya ini ya bisa kita akali. Jadi mungkin di highlight-nya ini. Nah seperti ini. Oke, lanjut foto berikutnya. Oke, kebanyakan tinggal paste-paste aja ya. Nah untuk foto-foto keluarga kayak gini kan, ya memang ini masih belum saatnya foto keluarga ya, tapi kan ada baiknya juga kita nggak menolak kalau misal diminta, Mas tolong fotoin keluargaku ini gitu. Oke, dan kali ini kita udah masuk di foto preparation-nya. Ya kalau untuk foto preparation memang harus sedikit agak detail ya fotonya. Harus agak teliti lagi untuk terutama pada bagian skin tone-nya. Nah di sini kali ini saya menggunakan raw ya. Jadi saya tuh nggak semuanya pakai raw, cuma kayak untuk foto-foto yang penting-penting gini saya baru menggunakan raw. Jadi kalau soal mana yang lebih bagus, yang jelas raw lebih bagus sih. Cuma mana yang lebih efisien saya gak mau debat ya, karena saya berada di posisi tengah-tengah. Jadi saya masih menggunakan JPEG juga dan saya juga menggunakan RAW. Jadi kalau bagusan mana ya jelas bagusan RAW ya. Cuma kalau untuk kerja wedding seperti ini, bagusan mana? Ya saya pakai dua-duanya. Saya nggak pakai JPEG aja enggak, pakai RAW juga enggak, tapi saya campur ya. Kita main aman aja, oke. Oke, sepertinya cukup ya. Kita copy lagi, paste di sini. Nah, agak apa ya? Salah, kita copy coba. Termasuk white balance-nya kita copy. Nah, masih agak cerah. Oke, seperti ini aja. Lumayan bedanya. Oke, paste lagi. Coba kita sedikit bermain dengan brush ya. Karena ini kan kenapa kita brush, karena ini point of interestnya kan tangan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan belang pas di point interestnya. Oke. Oke, seperti apa lagi? Merahnya kan terlalu banyak, jadi kita kurangi merahnya. Dan kita brush sedikit di sini. Kayaknya terlalu keras ya. Kita kurangi dikit. Jadi kontrasnya juga kita kurangin. Shadow kita kurangin seperti ini. Oke. Sepertinya ini ya cukup sedikit aja ya. Ya mohon maaf ya kalau saya wedding foto kayak gini tuh ya nggak terlalu detail. Yang penting nggak buruk-buruk amat lah. Nah, oke, seperti ini aja. Oke, next. Teksturnya kita kurangi. Oke, terlalu pucat, jadi warnanya kita tambah. Kurangi di sini, kurangi di sini. Oke, cukup. Oke, next. Kita brush lagi di bagian sini.
Kita cek dulu. Oke, pas ya. Mungkin di sini ada yang perlu kita rapiin biar nggak bletot gitu ya. Oke, cukup. Oh, sekarang ini mulai ngopi lagi. WB-nya jadi mulai kita benerin lagi, WB-nya ke natural. Oke. Nah, kita copy lagi. Jadi memang harus gitu ya. Jadi kadang kita udah bikin dari awal ya presetnya, cuma di tengah-tengah tiba-tiba suasananya beda, ambience-nya beda ya. Memang kita harus edit lagi satu persatu ya. Walaupun memang nggak terlalu banyak sih yang diedit seperti ini ya. Tiba-tiba warnanya jadi ngejreng gitu. Oke, jadi yang ini kita copy lagi, paste. Oke. Oh iya guys, ini kalau saya ngedit beneran, biasanya saya kalau lamaran tuh nggak sedetail wedding. Kalau kalian tuh gimana ya? Kalau lamaran tuh lebih baik diedit apa enggak sih? Kalau saya sih, teman-teman saya sih beda-beda soalnya. Ada yang diedit, ada yang cuma diedit diedit pose-posenya doang. Kalau saya sih enggak ya, saya edit semua momen, saya edit tapi yang bagus-bagusnya aja. Seperti itu. Jadi kalau lamaran tuh yang saya edit biasanya minimal 50 foto lah. 50 foto itu udah mewakili rangkaian acaranya. Semua rangkaian acaranya, cuma yang bagus-bagusnya. Ada juga yang diedit semuanya guys. Jadi cuma pakai teknik copy paste ya biasanya. Jadi misal fotonya 500 gitu ya, diedit 500 juga. Itu ada sih itu. Dari tadi kopas ya. Oh ya guys, kalau misal bosan gitu ya kopas-kopas, kita juga bisa menggunakan cara ini. Misal select all dari sini ya, develop setting, paste setting. Nah, baru tetap kita lihat satu persatu. Jangan sampai ada yang overexposure atau underexposure. Nah, tetap dikoreksi ya guys, meskipun menggunakan copy paste gitu. Oke. Nah, berhubung ini setelahnya ini ada beberapa foto dengan ambien yang sama ya, dengan tema yang sama. Jadi kita copy foto yang ini. Sekalian WB-nya juga kita copy. Dan kita paste di sini, develop setting, paste setting, otomatis dua-duanya jadi. Oke, seperti itu. Lanjut di sini. Oh, ini agak susah ya guys. Memang tempatnya itu benar-benar kuning banget ya. Dilihat dari lampunya aja ini semuanya kuning terus, kuning. Jadi agak susah sih memang. Dan apalagi saya kebanyakan kalau di kamera tuh saya menggunakan AWB. Dan itu juga tergantung kalian ya. Kalau saran saya sih kalau di tempat-tempat kuning gini ya memang harus pengaturan Kelvin secara manual. Cuma nggak tahu ya kenapa. Waktu itu saya agak kilaf mungkin. Ini AWB nggak sih? Udah lupa guys. Entahlah. Nah, untuk di bagian foto keluarga ini kita edit dulu salah satu sampel. Seperti biasa kalau untuk foto skin tone ini banyak skin ini, banyak wajah-wajah gini, kita harus pay attention to detail terhadap skin tone. Jangan sampai kita kopas terus lupa skin tone-nya ternyata jadi aneh semua. Oke, seperti ini cukup. Kita copy. Oke, copy.
kita paste sebanyak ini ya. Yang sekiranya masih ambience cahayanya masih sama. Sepertinya sampai sini ya, sampai sini masih sama. Kita paste semuanya, develop setting, paste setting. Oke, kita cek lagi satu persatu. Masuk ke mode library aja ya, karena library itu sebenarnya untuk sortir sebenarnya, untuk ngecek foto. Nah, sebenarnya bagus ya guys. Ya, lumayan lah. Nah, ini ada yang masih under exposure. Oke, lanjut ke foto pose. Kita paste lagi presetnya yang tadi. Ya, seperti ini. Oke, skin tone-nya kita benerin. Lalu untuk teksturnya kita tambah dan clarity-nya kita kurangi. Jadi kalau untuk clarity ini lebih untuk memperbaiki kemulusan kulit ya. Jadi daripada di brush satu persatu, lebih baik clarity-nya aja yang kita edit. Oke, lalu paste di sini. Oke, ini terlalu kuning. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang menanyakan ini preset apa yang saya gunakan. Jadi awalnya saya tadi menggunakan preset 03 ya. 03. Jadi 03 itu ada di episode saya tentang yang judulnya cara mengedit foto dengan tone hangat. Jadi basically dari preset itu ya, tapi tadi kan udah teman-teman lihat sendiri, kita ulik-ulik lagi presetnya. Jadi tadi saya copy dan sekarang tinggal paste-paste aja gitu. Oke. Ini memang agak susah ya guys waktu itu motonya, karena pencahayaannya memang agak susah di sini guys. Jadi ya gimana ya. Dan waktu itu kebanyakan available light sih. Oke, aduh susah juga sih. Oke, seperti ini aja. Oke, kita perbaiki dulu komposisinya. Copy dan paste di sini. Oke, jadi seperti yang saya ceritain tadi ya, ini foto apa? Jadi ini bener-bener real ya dari kamera, asli dari kamera. Saya menggunakan Nikon D600 dengan lensa 24 mili ISO 100. Ya, ini spek lensa yang saya gunakan. Ini belum saya Photoshop sama sekali. Jadi ini langsung dari kamera ya. Kalau pengen tahu cara ini, kalian bisa ikut workshop namanya Staycron Workshop. Itu dari The Uppermost Photography. Jadi waktu itu saya pernah ikut Staycron dan diajari bagaimana cara mengambil foto seperti ini. Istilahnya tuh kill the light ya. Foto-foto seperti ini tuh yang gelap-gelapan seperti ini, main cahaya seperti ini tuh sebenarnya dulu sempat populer guys di tahun 2014 sampai dia terakhir 2017 lah. Sekarang masih populer, tapi kebanyakan sekarang stylenya seperti ini nih, seperti yang warna-warna seperti ini. Justru sekarang style-style seperti ini tuh malah sedikit peminatnya. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya tetap kalau menemukan latar seperti ini ya, maksudnya latar yang ada potensi untuk diedit secara dengan teknik seperti ini ya, tetap saya manfaatkan, karena itu
merupakan kesenangan tersendiri bagi saya seperti itu. Jadi tekniknya sih simpelnya ini jadi menggunakan flash ya. Jadi ini kita exposure di kamera itu settingannya kita gelapin, terus di flashnya itu kita terangin, dan kita foto seperti ini, jepret ya. Flashnya mungkin dari samping sini ya, atau enggak dari sini. Dari sini sih. Oke, setelah itu karena exposure di kamera settingannya gelap, jadi ISO-nya rendah, diafragmanya bukaannya juga kecil, shutter speed-nya juga tinggi ya, sekitar 200 ya. Jadinya fotonya kan gelap, tapi berhubung di sini ada flashnya, jepret gini nerangin yang bagian sini, jadi ininya aja yang terang, sama bagian-bagian yang terangnya itu kebangetan gitu, misal kayak lampu, terus dan lain-lain. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk foto seperti ini saya biasanya ngeditnya itu seperti ini. Jadi di radial filter gini, terus biasanya kita gelapin. Kalau saya sih gelapin bagian yang sini ya. Tapi warnanya sama tekstur sama clarity-nya kita tambah. Lalu shadow-nya saya biarin, black-nya saya kurangin juga. Nah, supaya nanti ketika kita ngedit foto utamanya, nah point of interest-nya itu lebih ke calon pengantinnya. Nah, untuk seperti ini biasanya cuma saya ginikan aja. Cuma saya gelapin aja. Jadi pertama saya seleksi dulu ini orangnya yang bocor ini. Terus saya gelapin gini aja. Oke, jadi yang lain juga seperti itu ya. Yang mana yang seperti ini yang sekiranya mengganggu. Oke, seperti ini. Lalu biasanya lagi saya radial filter sekali lagi. Kali ini saya radial di bagian dalam ya. Jadi ini invert. Nah, jadi bedanya apa ya? Saya ulangi. Ini sebenarnya udah pernah saya bahas ya di sebelumnya. Cuma saya ulangi lagi. Kalau kita invert ini berarti kebalikannya. Jadi yang kita edit tuh di bagian sininya aja gitu. Nah, seperti ini. Oke, lalu biasanya di sini saya tambah whites-nya ya. Saya tambah sedikit. Highlight-nya saya kurangi. Lalu temperatur warnanya, karena ini kan pengaruh ke skin tone ya. Oke, saya kurangi seperti ini. Biar nggak terlalu kuning. Nah, oke, jadi ini sebagian ilmu dari Staycron yang saya tunjukkan kepada kalian ya. Cuma untuk lebih detailnya lagi kalian bisa langsung daftar di Staycron workshopnya ya. Nanti kalau udah dibuka ya season berapa ya? Kalau saya dulu di Staycron workshop season 8. Nggak tahu nanti kalau ada lagi tuh, kalau nggak salah sih udah ke berapa ya? 12 apa 13 ya, lupa saya. Kurang lebih segitulah. Oke. Kalau yang ini masih kita gunakan preset yang tadi aja ya. Nah, karena saya menggunakan RAW ya, jadi aman. Oke. Kebetulan waktu itu foto posenya juga nggak banyak ya, karena waktu itu kalau nggak salah itu waktunya juga udah terbatas. Terus yang cowok juga mau balik duluan gitu. Jadi karena ini kan juga venue-nya kan juga ada cas lokasi juga, cas durasi time juga ya. Jadi kalau misal terlalu lama juga nggak boleh. Jadi ya kalau lamaran tuh paling nggak, yang penting itu ada posenya lah ya. Walaupun posenya tuh biasanya kalau di foto lamaran itu nggak sebanyak di wedding dan nggak seintim di wedding, karena kan mereka belum sah ya. Jadi kita juga nggak berani untuk direct mereka untuk pose yang aneh-aneh seperti di wedding gitu. Jadi ya minimal ada posenya lah, walaupun nggak banyak. Oke, jadi itu aja yang sudah saya edit fotonya. Jadi mari kita review ya dari awal. Oke, jadinya seperti ini.
Oke, jadinya seperti ini aja guys. Karena ini temanya rustic ya, bukan rustic siapa ya ini? Ya rustic lah. Jadi untuk tone-nya dari awal sampai akhir ini sama semua ya. Jadi tone-nya lebih ke arah hangat-hangat gitu guys. Oke, sudah ya. Oke guys, gitu aja. Makasih banget udah menyimak dari awal sampai akhir. Inilah proses editing yang saya lakukan ketika saya mengedit foto lamaran. Kedepan kalau ada editan lagi, nanti insya Allah akan saya bagikan juga ke kalian bagaimana saya mengedit foto-foto saya yang lainnya seperti wedding, event, dan lain-lain. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe. Karena bagi kalian seorang fotografer wedding atau freelance, atau kalian ingin membuka bisnis foto pernikahan, channel ini cocok untuk kalian. Karena ke depan saya akan membagi-bagi lagi tutorial Lightroom yang saya ketahui yang banyak yang belum saya sharing, dan preset-presetnya juga yang lain juga banyak yang belum saya sharing. Insya Allah akan saya bagi-bagian kepada kalian semua. Jadi silakan di subscribe guys, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang lainnya. Oke guys, gitu aja. Makasih banget udah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.